Contoh nyata berikutnya datang dari kampanye Tokopedia Waktu Indonesia Belanja atau yang sering kita kenal dengan singkatan WIB. Dari sisi demografi, Tokopedia membidik audiens pada rentang usia produktif yaitu 20 hingga 35 tahun, mencakup semua gender yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Namun, kekuatan utama kampanye ini terletak pada analisis psikografi yang tajam, di mana mereka menyasar kelompok audiens yang sangat menyukai diskon dan memiliki karakteristik tech savvy atau fasih menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini semakin efektif karena didasarkan pada analisis perilaku yang sangat spesifik, yaitu kebiasaan pengguna yang cenderung lebih sering membuka aplikasi belanja pada setiap awal bulan, tepat saat periode gajian tiba. Dengan menyesuaikan pesan promosi dan waktu kampanye pada momen krusial tersebut, Tokopedia berhasil mencatatkan hasil yang impresif, yakni kenaikan jumlah pesanan sebesar 55% pada Mei 2024. Hal ini kembali membuktikan bahwa memahami ritme hidup dan preferensi psikologis audiens adalah kunci untuk menciptakan kampanye digital yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan hasil konversi yang nyata bagi bisnis. Sebagai contoh kasus selanjutnya, mari kita lihat kampanye dari Kopi Kenangan yang bertajuk Kopi Gratis Hari Senin. Target audiens yang dibidik secara spesifik adalah kelompok usia 22 hingga 35 tahun, yang mayoritas merupakan pekerja kantoran. Strategi ini dirancang dengan sangat cerdas berdasarkan analisis perilaku konsumen, yaitu kebiasaan minum kopi setiap pagi untuk meningkatkan fokus dan semangat sebelum memulai rutinitas kerja. Dengan menawarkan solusi tepat pada waktu yang paling mereka butuhkan, pesan kampanye ini menjadi sangat relevan bagi audiensnya. Dari sisi psikografi, Kopi Kenangan menyasar audiens yang memiliki karakteristik senang mencoba menu baru, sehingga program kopi gratis ini menjadi pintu masuk yang efektif untuk memperkenalkan varian produk lainnya. Pendekatan yang sangat personal dan kontekstual terhadap kebutuhan harian pekerja ini membuahkan hasil yang memuaskan, di mana tercatat kenaikan kunjungan ke gerai atau store sebesar 40%. Hal ini mempertegas kembali betapa krusialnya sinkronisasi antara profil target, kebiasaan harian, dan preferensi psikologis dalam menyusun sebuah strategi copywriting yang mampu menggerakkan audiens untuk datang dan bertransaksi. Selanjutnya, kita akan membedah strategi dari BCA Digital melalui aplikasinya Blue. Dari kacamata demografi, Blue menyasar target yang sangat spesifik, yaitu kelompok usia 18 hingga 30 tahun yang merupakan generasi digital native. Untuk masuk ke dalam ekosistem kehidupan mereka, analisis psikografi digunakan guna memetakan audiens yang memiliki preferensi tinggi terhadap gaya hidup cashless, serta merupakan seorang tech enthusiast. Karakteristik ini menjadi fondasi penting dalam menentukan bagaimana fitur dan pesan pemasaran dikomunikasikan agar selaras dengan identitas mereka. Analisis perilaku juga memegang peranan vital, di mana Blue mengidentifikasi bahwa target audiens mereka sangat aktif mengonsumsi konten di platform Instagram dan YouTube. Dengan memfokuskan distribusi pesan pada kanal-kanal tersebut, Blue berhasil menciptakan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penggunanya. Tercatat, jumlah unduhan aplikasi mengalami kenaikan sebesar 50% pada Februari 2024. Pencapaian ini kembali menegaskan bahwa efektivitas sebuah kampanye digital sangat bergantung pada ketepatan kita dalam menyelaraskan profil psikologis audiens dengan kanal distribusi yang mereka gunakan setiap hari. Setelah melihat berbagai contoh nyata, mari kita bedah lebih dalam mengenai apa itu analisis audiens. Secara definisi, analisis audiens merupakan sebuah proses sistematis untuk memahami karakteristik, kebutuhan, preferensi, hingga perilaku dari target audiens kita. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu memastikan bahwa setiap pesan yang kita sampaikan melalui konten dapat diterima, dipahami, dan yang terpenting, direspons dengan baik oleh audiens yang dituju. Tanpa proses sistematis ini, pesan kita hanyalah sekadar informasi tanpa arah yang sulit untuk menghasilkan konversi. Dalam praktiknya, analisis ini meliputi 3 cakupan utama yang telah kita singgung sebelumnya. Pertama, demografi yang melihat aspek usia, gender, dan lokasi. Kedua, psikografi yang mendalami nilai, minat, dan gaya hidup. Serta ketiga, perilaku yang memantau cara mereka berinteraksi dengan sebuah produk. Dalam konteks copywriting digital, hasil analisis inilah yang menjadi pondasi dasar bagi kalian untuk menentukan gaya bahasa, tone komunikasi, jenis pesan, hingga pemilihan call to action atau CTA yang paling persuasif. Ingat, kopi yang hebat tidak lahir dari imajinasi kosong, melainkan dari pemahaman mendalam tentang siapa yang akan membacanya. Mengapa kita harus melakukan analisis audiens dengan serius?
Ada 5 manfaat utama yang akan kalian rasakan. Pertama, konten kalian menjadi jauh lebih relevan sehingga peluang keterlibatan atau engagement meningkat pesat. Kedua, strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran karena pesan disesuaikan dengan karakter unik audiens. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi biaya karena kita berhasil mengurangi proses trial and error. Selain itu, analisis ini mempermudah kita menentukan tone komunikasi, gaya bahasa, hingga CTA yang paling efektif. Terakhir, data ini membantu brand dalam memilih platform, format konten, serta waktu unggah yang paling pas berdasarkan kebiasaan nyata mereka. Namun, kalian juga harus waspada terhadap beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan pertama adalah mengasumsikan karakter audiens hanya berdasarkan intuisi tanpa data yang valid. Kedua, jangan hanya terpaku pada data demografi saja. Jika kalian mengabaikan sisi psikografi dan perilaku, pesan kalian akan terasa hambar dan tidak personal. Kesalahan terakhir yang sering dilupakan adalah tidak memperbarui data audiens secara berkala. Perlu kalian ingat bahwa perilaku digital terus berubah dengan sangat cepat. Jadi, pastikan analisis kalian selalu segar agar strategi konten tetap relevan di tengah persaingan pasar yang dinamis. Untuk mendapatkan hasil analisis yang tajam, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis data saja, melainkan harus menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kita memiliki data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang kita gunakan untuk melihat pola umum audiens secara luas. Contohnya bisa kita dapatkan melalui survei online, statistik pengguna, hingga metrik di media sosial seperti reach, engagement, dan jumlah klik. Data ini memberikan kita gambaran tentang apa yang sedang terjadi di lapangan secara statistik. Namun, angka saja tidak cukup untuk menceritakan keseluruhan cerita. Itulah mengapa kita butuh data kualitatif, yaitu data deskriptif yang membantu kita memahami alasan dan motivasi di balik perilaku audiens. Kita bisa menggali data ini melalui wawancara, observasi perilaku, hingga memantau komentar, ulasan, pesan langsung, dan diskusi di komunitas. Sebagai contoh penerapan, kalian bisa menggabungkan hasil survei online dengan analisis insight media sosial untuk mengetahui siapa audiens utama kalian, jenis konten apa yang paling mereka sukai, hingga pesan dan CTA mana yang terbukti paling efektif. Kesimpulan pentingnya adalah kombinasi kedua jenis data ini akan menghasilkan pemahaman audiens yang jauh lebih mendalam dan akurat, sehingga strategi konten yang kalian susun bisa benar-benar tepat sasaran.